Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan orientasi dengan baik dan lancar, insyaallah. Penulisan menyadari bahwa laporan ini dapat terwujud karena bantuan dan dorongan serta doa dari banyak pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada Ibu Hajah Fathia Arafin selaku Bupati Pekalongan, Bapak Agus Dwi Nugroho selaku PLT Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Ibu Luciana Dewi Lestari sebagai mentor saya di Dinas Artus, khususnya umum kepegawaian, pada Bapak Suprayitno, Kepala BKP ASN Pekalongan, dan keluarga besar khususnya Kepala Dinas Artus Pekalongan. Latar belakang orientasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang pelaksanaan berdasarkan pada kurikulum dan menggunakan sistem informasi yang ditetapkan oleh lembaga administrasi negara. Maksud dan tujuan untuk melakukan orientasi ini sebagai pengenalan tugas dan fungsi ASN, khususnya P3K, pengenalan nilai etika dan instansi pemerintah. Tujuannya melaksanakan orientasi peserta mampu memahami program orientasi, mengenal nilai etika instansi pemerintah. Peserta mampu mengimplementasikan hasil orientasi. Waktu dan tempat orientasi yang sudah berlangsung kemarin untuk tahap 1 pembukaan tanggal 7 November 2025, pembukaan orientasi tahap 1 lewat daring di OPD masing-masing sampai tanggal 28 November, belajar mandiri dan pengumpulan tugas evaluasi akademik pada tanggal 28 November. Tahap 2 pembukaan tanggal 5 Desember 2025, klasikal di aula lantai 1 Sekda. Tanggal 8 sampai dengan 10 pembelajaran dari OPD masing-masing. Tanggal 9 sampai 19 aktualisasi penyusunan laporan akhir. Nah, nanti tanggal 22 penutupan orientasi. Visi misi Kabupaten Pekalongan, arah kebijakan Kabupaten Pekalongan. Kabupaten Pekalongan yang maju, adil, dan sejahtera. Misi memperkuat kualitas sumber daya manusia warga Kabupaten Pekalongan. 2. Menuntaskan pembangunan dan penyediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan UMKM yang berdaya saing. Memperkuat ketahanan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Menguatkan implementasi tata kelola pemerintah dan melayani arah kebijakan.
program strategis untuk Dinas Arhus, program pengembangan dan peningkatan layanan perpustakaan, program pembinaan perpustakaan, program pelestarian naskah kuno, program strategis program kearsipan, program pengelolaan arsip dinamis, program penyelamatan arsip statis, program pengawasan internal kearsipan, program peningkatan kompetensi arsiparis dan perpustakaan. Struktur dan tata kelola Dinas Arsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan. Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Kearsipan, Bidang Perpustakaan. Fungsi PPK di unit kerja pelayanan perpustakaan dan penggunaan arsip atau informasi, dukungan operasional perpustakaan, dukungan operasional kearsipan, dukungan administrasi dan teknologi, selaku saya sebagai operator layanan operasional di Dinas Arhus. Jadi saya itu mendukung semua kegiatan di Dinas Arhus. Jadi itu mendukung layanan seperti tenaga operasional, mengemudi, dan lainnya. Laporan akhir ini saya angkat isu dan judul perawatan berkala dan efisiensi bahan bakar minyak mobil dinas di Dinas Arhus. Optimalisasi aset, efisiensi anggaran, dan akuntabilitas operasional kendaraan milik instansi dirasa itu kurang untuk perawatan khususnya mobil dinas dan kendaraan dinas. Gagasan yang diangkat selaku penulis, kebijakan manajemen armada yang terstruktur yang meliputi jadwal anggaran, pelatihan, sistem pelaporan yang jelas, jadwal pemakaian itu belum ada. Saya kira belum ada, karena saya belum tahu menyeluruh untuk sini. Anggaran sudah pasti ada, mungkin itu terbatas atau macam ada pengurangan. Pelatihan itu belum ada mungkin ya Bu. Dan sistem pelaporan yang jelas, mungkin pelaporan yang sudah jelas, mungkin itu jadwal dan pelatihan, kemudian anggaran. Nah, untuk sambung itu laporan akhirnya itu yang saya angkat, perawatan mobil dinas dan hemat bahan bakar minyak di Dinas Arhus. Alhamdulillah, matur nuwun, terima kasih atas atensinya panjenengan dalam penyampaian laporan akhir orientasi P3K tahun 2025 hari Kamis ini.
Matur nuwun Mas Sofi buat laporannya. Terima kasih juga buat segala pemikiran yang insya Allah bisa membangun di Dinas Apus, khususnya di Sukakomang dan Kebaya. Ini saya ada sedikit pertanyaan dari yang tadi dengan kemukakan di laporan admin. Itu rencana kedepannya dengan kan tentang kontrol pemeliharaan mobil dinas itu dengan rencananya setiap atau setiap minggu atau setiap seminggu 2 kali itu yang akan jenengan lakukan dalam mengaktualisasikan dari laporan jenengan. Oke, matur nuwun atas pertanyaan jenengan. Untuk rencana aktualisasi saya untuk perawatan mobil dinas itu pengecekan itu akhir minggu di hari Jumat. Saya perhatikan itu sudah dipakai hari Senin sampai Jumat. Untuk pelatihan dan itu pelatihan apa perawatan apa itu mungkin harus diadakan di dinas. Mereka itu menyangkut mesin, menyangkut bodi dan lain-lainnya. Dan untuk perawatan mobil itu kan mobil dinas di Arpus itu kan banyak, ada mobil dinas kepala dinas, ada mobil pusling itu. Dari saya untuk memberi pertanggungjawaban satu mobil satu orang, jadi bisa untuk maintenance itu merawat mobil itu bisa efektif. Berarti itu mobil saya seperti mobil sendiri, jadi dirawat biar bersih, bagus, mesin optimal untuk dipakai. Sudah sekian. Ya, matur nuwun, semoga kedepannya bisa teraktualisasi dengan sesuai dengan rencana dan itu bisa memberi impact yang bagus untuk dinas Apus secara umum. Matur nuwun Mas Sofi.